Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan praktikum struktur data menggunakan Java dengan topik belajar linked list. Okey, sebelum kita masuk kepada apa itu definisi linked list, mari kita lihat ilustrasi. Misalkan kita ada daftar data dari 1 sampai 2500. Jadi ada 2500 item. Kemudian pada saat kita akan mengambil atau mengeluarkan elemen yang ke-56 atau nilai 56, maka otomatis yang elemen 57 atau data 57 akan mengambil posisi 56, yang 58 mengambil posisi 57 dan 59 mengambil posisi 58 sampai seterusnya. Ya. Kemudian antara nilai 1 sampai 55 itu tidak ada berubah posisi, karena yang kita ubah adalah, yang kita ambil adalah yang elemen ke 56. Sebaliknya, kalau kita mau sisipkan data, misalkan setelah posisi 41, maka otomatis elemen ke 42 sampai dengan elemen 2500 akan berubah posisinya. Jadi untuk menangani permasalahan ini, jadi kita ada konsep di struktur data namanya linked list. Okey. Kenapa kita harus menggunakan linked list? Karena kita bisa dan mudah untuk menambah dan menghapus elemen. Okey. Kemudian panjang list bisa diubah dengan bebas. Jadi kalau kita bandingkan dengan array, panjang artinya nilai dari elemen array itu dia tidak bisa kita ubah. Tapi kalau di list itu masih bisa, dia fleksibel. Kemudian yang ketiga, mudah untuk menyambungkan beberapa list ataupun kita mau memutuskannya. Okey. Definisi linked list, sebenarnya linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari beberapa simpul. Dalam bahasa Inggeris disebut dengan node, di mana setiap simpul saling terhubung. Jadi antara simpul satu dengan simpul lainnya itu ada linked, ada terhubung. Di antara satu node dengan node lain itu dihubungkan dengan yang namanya pointer. Okey. Jadi pada saat kita mau menghubungkan antara node satu dengan node lainnya, ya, jarak antara node satu dengan lainnya di linked list itu tidak jadi bermasalah. Jadi lokasi di mana lokasi memori elemen itu berada itu tidak berpengaruh pada linked list. Tapi pada array kita sudah menentukan lokasi memori array sekian, itu memorinya sekian. Okey. Struktur dari linked list itu ada, kita lihat gambar. Di sini ada setiap node, ya, setiap elemen atau node terdiri dari satu linked list, terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu info, yang kedua itu adalah next. Jadi info ini berisi elemen, ya, atau nilainya. Kemudian next itu adalah alamat dari node selanjutnya. Jadi akan yang alamat next itu berisi alamat dari
info selanjutnya atau note selanjutnya. Kemudian karakteristiknya itu biasanya elemen pertamanya itu first atau sering disebut first head, kemudian di yang kedua itu index, ketiga itu setiap elemen memiliki alamat address, dan kemudian pasti ada elemen terakhirnya. Oke, kita lihat contoh. Kita mulai dari start, jadi node pertama, node kedua, node ketiga sampai node keempat. Kalau kita perhatikan di node keempat ini kosong karena di setelahnya itu tidak ada yang kita tunjuk sebagai node yang selanjutnya. Dan ini node yang keempat ini menunjukkan bahwa ini node yang terakhir. Jadi gambar ini tidak mesti harus linear. Dalam linked list itu bisa berubah-ubah tanda arahnya. Secara umum ada dua hal yang menjadi istilah kalau di dalam struktur data itu. Jadi ada dua hal disadvantage, jadi kerugian pada saat kita menggunakan linked list dalam struktur data. Yang pertama, kita memerlukan ruang tambahan untuk menyatakan atau untuk memberi ruang kepada pointer. Yang kedua, kita perlu waktu yang banyak. Jadi kita perlu waktu yang banyak karena kita kita ingin mencari node dalam linked list. Oke. Sedangkan advantage-nya atau keuntungannya, setiap data yang kita link itu bisa beragam jenis data yang kita dapat linkkan. Kemudian operasi menghapus dan menambah itu bisa lakukan dengan mengubah pointernya saja. Oke, ini adalah contoh linked list. Kita lihat ini satu ini antara dengan node pointernya 1001. Kemudian 1100 itu alamatnya adalah 3 adalah alamat dari 1100. Jadi yang elemen 3 itu memiliki pointer 1100 sampai dengan seterusnya. Oke, bisa dilihat di sini. Kalau kita perhatikan, ini yang bagian terakhir. Jadi ini dari pointer 1100 menuju 3, kemudian dari 1200 menuju 5, kemudian dari 1500 menuju 7, kemudian dari 2000 menuju 9. 9 ini adalah elemen atau node terakhir. Ini di sini di pointernya dibuat 0. Oke, kita lihat implementasi di Java. Oke, di Java di contoh ini praktik 12, kelas yang kita pakai adalah contoh linked list. Oke, di sini kita akan buat objek. Oke, dibuat objek yang namanya daftar pada kelas linked list. Mohon diperhatikan linked list ini kelas yang sudah ada, artinya objek metode. Jadi metode linked list ini ya, ini sudah ada di dalam paket atil. Kemudian di baris berikutnya ini ada operasi tambah atau metode add a b c a b. Kemudian di sini ada add last, artinya tambah terakhir. Ini tambah pertama. Jadi pertama kita tuliskan a b, dan setelah b kita taruh c,
kemudian sebelum A kita taruh D. Kemudian antara daftar add 3B, artinya B ini akan menunjuk, atau 3 ini akan menunjuk si B, kemudian ditambah F ditambah G. Kemudian di sini kita akan hapus ya, pakai dengan menggunakan method remove, kemudian remove first, remove last. Remove first ini adalah menghapus node yang pertama, remove last ini menghapus node yang terakhir. Kemudian di sini ini untuk menemukan elemen pada linked list. Jadi kita menggunakan tipe data boolean, di mana kondisi, jadi kondisinya itu antara ya dan tidak, apakah ada terdapat elemen atau tidak terdapat elemen. Kemudian di ini adalah melihat ukuran dari elemen pada linked list. Kemudian selanjutnya kita akan menunjuk dan memberi nilai elemen dari linked list. Di sini elemen ini adalah nama objek, dengan kelas objek sama dengan daftar titik get 2. Jadi kita akan memberi nilai 2, kita akan memberi alamat 2 kepada nilai si Y. Okey, kita lanjut ke praktik 13. Sebenarnya hampir sama dengan praktik 12. Okey, di sini kita menggunakan kelas contoh senarai 2. Kemudian saat ini masih menggunakan, okey, ini objeknya dibuat nama yang berbeza, iaitu senarai. Okey, ini linked list ini terdapat dalam paket util, java.util linked list. Kemudian ini senarai add first. Jadi senarai ini adalah nama objek. Okey, ini metodnya. Sedang kita lihat di sini akan dibuat pointer dengan node. Jadi pointer dengan elemennya, pointer elemen, pointer elemen, pointer elemen, pointer elemen. Kemudian baris berikutnya ini akan menampilkan keadaan awal, ya, keadaan awal. Kemudian yang blok selanjutnya ini akan melakukan operasi hapus. Okey, dia di sini akan dilakukan operasi hapus pada simpul rin. Okey, kemudian di sini yang selanjutnya, di blok selanjutnya, okey, di blok selanjutnya akan dicari string rin. Okey, jika dia temukan, maka akan ditampilkan hasil pencarian. Jika tidak, maka akan ditampilkan hasilnya tidak ditemukan. Kemudian ini adalah blok sama juga, yang dicari adalah data var. Okey, yang selanjutnya di blok ini adalah untuk menghapus data. Kemudian ini untuk mencari data berdasarkan kod. Okey, dan yang terakhir ini adalah penamaan dari kelas simpul. Okey, kelas simpul ini akan berisi beberapa variabel kode nama dengan tipe data string. Jadi di sini diperhatikan di variabel simpul ini menyimpan parameter, yaitu xcode dengan x nama, di mana xcode ini akan menyimpan, okey, dia akan disimpan pada variabel kode, dan x nama itu akan disimpan pada variabel nama.
Okey. Ya. Saya rasa ini dulu praktikum pada kali ini. Jangan lupa setelah dilihat video ini dikerjakan di NetBeans, di aplikasi NetBeans, atau menggunakan editor Java online menggunakan koneksi internet. Bisa menggunakan apa saja, boleh tutorial points atau yang lainnya, dan hasil dari implementasinya silakan diletakkan di akun GitHub masing-masing dan disampaikan pemberitahunya melalui Google Classroom. Oke, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.